Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Suswanto MPDI, dosen pengasuh mata kuliah Ulumul Quran, sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam STIT Hikmah Tebing Tinggi. Alhamdulillah, sekarang ini kita bertemu pada bab ke-6, yaitu tentang mukjizat Al-Quran. Setelah antum dan antuna selesai mempelajari bab ke-6 ini, maka mari saling berbagi, yaitu subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan dan langkah sehingga pada pertemuan bab 6 ini kita dapat dipertemukan kembali secara daring oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga antum dan antuna sekalian tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mampu melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, antuna sekalian, sekarang kita mempelajari bab 6, yaitu tentang mukjizat Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab dan dalam bahasa Arab. Pada zaman turunnya, bangsa Arab dalam hal perkembangan bahasa telah sampai kepada suatu tingkat yang sangat tinggi sekali, terutama dalam sastra, baik puisi maupun prosa. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bagi nabi-nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala lainnya. Timbul suatu pertanyaan, mengapa mukjizat Nabi Muhammad SAW hanya Al-Quran yang dibaca atau suatu kitab yang dipelajari? Pada masa sekarang pun masih ada orang yang mempertanyakan hal serupa. Mengapa mukjizatnya tidak seperti Nabi Musa alaihissalam yang mampu membelah laut, Nabi Daud alaihissalam yang mampu melunakkan besi, dan lain sebagainya. Muhammad Amin Sumah menjelaskan dalam bukunya bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah. Sebagai kitab hidayah, Al-Quran syarat dengan ayat-ayat yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak manusia, bukan saja dalam hal hubungan vertikal antara makhluk dan khalik, melainkan juga hubungan horizontal antara manusia satu dengan manusia lainnya. Fadlul Hairi menerangkan bahwa pesan universal Al-Quran mampu menghidupkan hati beraneka ragam manusia pada masa dahulu. Hamka pernah menjelaskan bahwa penduduk Makkah pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan suatu mukjizat, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini tidak lebih penting daripada mukjizat Al-Quran. Untuk itu, mukjizat Nabi dan Rasul selalu disesuaikan dengan zaman hidup Nabi dan Rasul tersebut. Harus sesuai dengan ragam risalah yang dibawanya. Apabila risalah yang disampaikan untuk seluruh umat kekal dan tidak mengalami perubahan untuk selama-lamanya, maka mukjizat yang diberikan harus kekal dan merata untuk seluruh manusia. Semakin berpikir manusia tentang mukjizat tersebut, maka semakin beriman dan mengakuinya. Dengan kata lain, mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dapat dikatakan sebagai mukjizat yang luar biasa sempurnanya daripada mukjizat Nabi lainnya, walaupun kita pada dasarnya tidak boleh membeda-bedakan di antara Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hamka mengatakan ada 4 rupa mukjizat Al-Quran. Pertama, fasohah dan balaghah, sangat tinggi derajat kata dan maknanya yang mempesona pendengaran, yang dimulai oleh orang Arab yang mempunyai bahasa sendiri, yang lebih tahu dan paham susunan, rama, gaya, dan pengaruh setiap ungkapan kata yang dapat menarik dan mempesona. Kedua, berita Al-Quran menceritakan banyak tentang masa lalu, seperti berita tentang kaum Samud, kaum Lut, dan sebagainya. Segala berita yang dibawa benar dan seluruhnya berketetapan dengan kenyataan yang benar, dan seluruh ahli sejarah mengakui cerita yang diberitakan oleh Al-Quran. Ketiga, di dalam Al-Quran pernah diberitakan sesuatu yang akan terjadi. Contohnya di dalam surah Rum, ayatnya yang permulaan diwahyukan kepada Nabi Muhammad
bahwa mulanya orang Rom kalah berperang melawan orang Persia, tetapi setelah beberapa tahun kemudian orang Rom pasti meraih kemenangan. Terdapat beberapa pokok kajian ilmiah yang tinggi dalam Al-Quran mengenai alam. Di dalamnya diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bintang, bulan dan matahari, turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi, dan untuk kehidupan seluruh makhluk, terutama manusia. Ilmu fisika, kimia, matematika, akuntansi, dan seluruh ilmu pengetahuan yang ada, seluruhnya bersumber dari Al-Quran. Inilah mukjizat yang kekal sampai akhir zaman, sekalipun pembawanya telah wafat. Berikut ini kita akan membahas tentang pengertian mukjizat. Kata ijaz adalah isim masdar dari ajaza yu'zizu i'zaan yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau kelufutan. Nakid al-hazm. Kata ijaz juga berarti terwujudnya ketidakmampuan. Seperti dalam contoh, ajaztu Zaidan, aku mendapati Zaid tidak mampu. Penampakan kebenaran pengklaiman kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mujizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Quran. Perbuatan seseorang mengklaim bahwa ia menjalankan fungsi ilahiyah dengan cara melanggar ketentuan hukum alam dan membuat orang lain tidak mampu melakukannya dan bersaksi akan kebenaran klaimnya. Mukjizat adalah sebuah perkara luar biasa atau yang kita sebut dengan khairukulil adah yang disertai tantangan untuk menirunya, yang selamat dari pengingkaran dan muncul pada diri seorang yang mengaku nabi, menguatkan, menyesuaikan dakwahnya. Setelah kita mempelajari tentang pengertian mukjizat, maka ada 4 syarat agar dapat dikatakan sebagai suatu mukjizat. Pertama, hal yang luar kebiasaan, seperti tongkat berubah jadi ular, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Kedua, disertai tantangan untuk meniru agar mereka yang ditantang merasa tidak mampu untuk kemudian mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, selamat dari pengingkaran. Artinya, tantangan itu berupa sebuah tantangan yang layak, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya, tantangan membuat Al-Quran untuk orang Arab yang berbahasa Arab, bukan untuk orang Jawa. Keempat, muncul dari Nabi untuk menguatkan risalah kenabiannya. Jika bukan dari Nabi, disebut dengan karomah. Berikut ini kita akan membahas tentang pembagian jenis mukjizat. Secara umum, mukjizat dapat digolongkan menjadi 2 klasifikasi. Pertama, mukjizat indrawi atau hissiyah. Mukjizat jenis ini diderivasikan oleh kekuatan yang muncul dari segi fisik yang mengisyaratkan adanya kesaktian seorang nabi. Secara umum, dapat diambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa dapat membelah lautan. Mukjizat Nabi Daud dapat melunakkan besi, serta mukjizat nabi-nabi dari Bani Israel yang lain. Kedua, mukjizat rasional atau akliyah. Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya, lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional. Dalam kasus Al-Quran, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW atas umatnya dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional, dan oleh karena itulah mukjizat Al-Quran sifatnya abadi sampai hari kiamat. Berikut ini kita membahas hikmah pembagian mukjizat. Imam Jalaluddin As-Sayuti berkomentar, beliau berpendapat bahwa kebanyakan mukjizat yang ditampakkan Allah Subhanahu wa taala pada diri para nabi yang diutus kepada Bani Israel adalah mukjizat jenis fisik. Beliau menambahkan hal itu dikarenakan atas lemah dan keterbelakangan tingkat intelijensi Bani Israel. Sementara sebab yang melatar belakangi diberikannya mukjizat rasional atas umat Nabi Muhammad SAW adalah keberadaan mereka yang sudah relatif matang di bidang intelektual. Beliau menambahkan, oleh karena itu Al-Quran adalah mukjizat rasional, maka sisi ijaznya hanya bisa diketahui
dengan kemampuan intelektual. Lain halnya dengan mukjizat fisik yang bisa diketahui dengan instrumen indrawi. Meskipun Al-Quran diklasifikasikan sebagai mukjizat rasional, ini tidak serta-merta menafikan mukjizat fisik yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk memperkuat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini kita membahas perbedaan mukjizat Al-Quran dengan nabi-nabi sebelumnya. Ada beberapa perbedaan besar antara mukjizat Al-Quran dengan mukjizat para nabi-nabi sebelumnya. Antara lain, pertama, mukjizat nabi sebelumnya bersifat fisik, maka habis sesuai dengan berlalunya zaman. Generasi setelahnya tidak lagi bisa menyaksikan mukjizat tersebut. Sementara Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga, abadi, dan berkelanjutan. Karenanya, hingga hari ini masih banyak temuan-temuan tentang mukjizat Al-Quran. Kedua, mukjizat nabi-nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban pandangan, sementara mukjizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Karena itu, daya pengaruhnya lama dan bertahan. Sementara mukjizat pandangan kadang begitu mudah terlupakan. Ketiga, mukjizat Nabi sebelumnya di luar konteks isi risalah mereka dan tidak bersesuaian karena fungsinya adalah untuk menguatkan kenabian atau membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, menghidupkan orang mati, tongkat menjadi ular, tidak ada hubungan langsung antara isi kitab Taurat dan Injil. Sementara Al-Quran benar-benar mukjizat yang bersesuaian dan menguatkan isi risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini kita membahas tentang bidang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran terdiri dari berbagai bidang segi mukjizat. Pertama, segi bahasa dan susunan redaksinya atau disebut dengan ijaz lugawi. Kedua, segi isyarat ilmiah atau ijaz ilmi. Ketiga, segi sejarah dan pemberitaan yang gaib atau disebut dengan ijaz tarikhi. Keempat, segi petunjuk penetapan hukum atau disebut dengan ijaz tasyri'. Di antara produk hukum Al-Quran yang menakjubkan dan penuh hikmah tersebut antara lain. Pertama, hukum hudud bagi pelaku zina, pencurian, dan sebagainya. Ini terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 2 dan 3. Kedua, hukum qisas bagi pembunuhan. Ini terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 180. Berikut ini lanjutan produk hukum dalam Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ketiga, hukum waris yang detail. Ini terdapat dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Keempat, hukum transaksi keuangan dan perdagangan. Ini terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282. Kelima, hukum perang dan perdamaian. Ini terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 61.